Apa yang kalian lakukan jika teman-teman kalian sedang kesurupan massal di hutan? Menolongnya kah atau meninggalkannya? Halo Sobat Nonstop Film, kali ini kita bertemu lagi. Kita akan menceritakan film Kemah Terlarang yang tayang pada 10 Oktober 2024. Film ini adalah film horor Indonesia yang diangkat dari peristiwa kisah nyata saat perkemahan pramuka di Yogyakarta pada tahun 2016 yang disutradarai oleh Ginanti Rona dan Lele Laila yang menulis skenario Kemah Terlarang Kesurupan Massal serta dibintangi oleh beberapa aktor terkenal seperti Kalista Arum sebagai Rini, Naila De Purnama sebagai Naila, Derby Romeo sebagai Mas Heru, Azela Putri sebagai Vena, Fatih Unru, dan Zenia Zain. Film yang disutradarai Ginanti Rona yang berjudul Kemah Terlarang Kesurupan Massal tembus sebanyak 400.000 penonton. Dan juga film sebelumnya yaitu Jin Korin juga tembus sebanyak 1 juta penonton. Sebelum dimulai, kita kasih spoiler warning terlebih dahulu. Bagi kalian yang belum menonton, kami sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar tidak mengurangi experience saat menonton. Dan jangan lupa untuk menyiapkan kopi sebagai teman kalian. Film ini menceritakan tentang sekolah yang sedang menjalani persami yang dimana tempatnya tidak boleh digunakan untuk aktivitas lagi oleh ketua desa di sana. Namun ketua pelaksana persami yaitu Mas Heru memaksa agar diizinkan untuk melaksanakan persami. Tetapi terdapat beberapa peraturan yang tidak boleh dilanggar. Ketua desa pun akhirnya mengalah dan memberikan izin dengan beberapa syarat-syarat yang tidak boleh dilakukan dan dilanggar. Akhirnya, rombongan dari sekolah pun datang untuk melaksanakan persami. Setelah sampai di sana, beberapa saat kemudian, seorang wanita yang bernama Rini ingin ke toilet dengan pergi ke sana sendirian. Di toilet pun ia bertemu dengan temannya yang suka membuli dirinya. Karena melihat temannya itu, Rini yang tadinya sudah selesai pun masuk kembali ke dalam toilet. Mereka ke toilet karena salah satu di antara mereka sedang haid dan membuang kotoran haid di tempat sampah depan toilet yang rusak. Mereka pun pergi, dan Rini keluar dari toilet. Saat ia ingin meninggalkan toilet, ia mendengar salah satu pintu toilet terbuka sendirinya. Karena penasaran pun, Rini menghampiri ada apa di dalam toilet itu. Saat ia melihat toilet, ia melihat cincin tergeletak di bawahnya. Ia pun berjongkok untuk melihat cincin itu. Saat Rini mengambil cincin itu dan melihatnya, tiba-tiba sebuah ular keluar dari toilet dan menggigit tangan Rini. Akhirnya Rini pun keluar dari toilet itu. Lomba semapur pun tiba di jembatan dengan di bawah sungai. Mada yang terpilih untuk memulai semapur pun kerasukan dan memberi kode dendam darah tangis. Lalu Mada pun turun terjun ke bawah sungai dan kepalanya mengenai batu sungai. Murid yang melihat itu pun teriak histeris. Mada dibawa kembali ke tempat balai dekat tenda. Melihat Mada yang kerasukan, Rini pun kembali ke tendanya. Sementara itu Kiki yang membuli Rini pun ikut kerasukan, membuat keadaan semakin kacau. Tiba-tiba Rini pun ikut kerasukan dan datang menemui Kiki. Kiki yang melihat itu pun meminta ampun kepada Rini dengan sebutan Doro. Melihat kejadian itu, ketua desa menyarankan untuk meninggalkan tempat itu karena sudah semakin kacau. Saat sedang melihat jembatan yang ia lewati pun hancur, akhirnya Mbah pun meminta bantuan kepada warga desa agar membuatkan jembatan. Sebelum jurit malam tiba, para panitia ingin kegiatan ini diakhiri dan pulang. Namun Mas Heru menolak dengan alasan malu dengan angkatan sebelumnya. Jurit malam pun tiba. Rini pun satu kelompok dengan teman dekatnya yaitu Naila. Saat mereka melewati pohon yang besar, panitia pun melihat prajurit dengan kulit hitam
dengan membawa tameng dan tombak. Lalu panitia pun menyuruh kelompok Rini untuk berjalan lebih cepat. Namun Rini pun tertinggal oleh kelompoknya. Saat di absen, Naila pun mencari keberadaan Rini. Naasnya saat ia melewati pohon, ia pun terjatuh dan bertemu dengan permen Sugus. Naila yang melihat itu kerasukan dan berteriak kencang. Panitia yang mendengar itu pun menghampiri asal-usul suaranya. Mereka pun melihat Naila dan membawa Naila kembali ke balai. Dengan berteriak histeris meminta kain kafan dan memakainya, panitia pun memberikan kain kafan dan membungkus Naila seperti permen Sugus. Saat Naila sudah berhenti teriak, keadaan semakin kacau. Teman-temannya pun ikut kerasukan, membuat ketua desa pun menghampirinya kembali. Sementara di sisi lain, Rini masuk ke dalam alam yang merasukinya. Ternyata yang masuk ke dalam tubuh Rini adalah Tuan Putri dan memberikan cincin mustika ayu kepada Rini. Tiba-tiba Mas Heru pun ikut masuk ke dunia yang Rini masuki dan berkata bahwa ia yang meminta cincin mustika itu. Tuan Putri yang mendengar itu menanyakan apa jaminannya, dan di sisi lain saat para panitia mencari Rini, mereka juga bertemu dengan prajurit dan dikejar. Ketua desa pun kembali dan menanyakan ke salah satu panitia, kemana Mas Heru? Ia yang bertanggung jawab atas semua ini. Namun ia menjawab nggak tahu kemana, tetapi ia melihat Mas Heru sedang berdupa dengan dikelilingi ular. Kepala desa yang mendengar itu meminta untuk ditunjukkan di mana tempat Mas Heru berdupa. Saat tiba, kepala desa pun melihat beras kuning sebagai tanda kepada setan untuk datang. Mas Heru pun kembali dan berbicara dengan kepala desa. Dengan bertanya apa yang Mas Heru inginkan, ilmu. Namun, bukannya menjawab, Mas Heru malah menjawab, yang penting aku membawa Rini balik. Intinya aku ingin cerita ini dilaksanakan. Kepala desa yang mendengar itu sangatlah tidak mungkin karena itu sangat berat. Mas Heru pun tidak peduli. Malam pun tiba. Akhirnya mereka semua melakukan cerita Roro Putri dengan Rini menjadi putrinya. Ternyata selama memulai cerita, Rini pun sudah dirasuki oleh Tuan Putri. Tiba di mana adegan Roro Putri ditolak oleh ayah kekasih yang ia cintai, ayahnya pun memilih untuk memilih kekuasaan atau cinta dengan memberikan keris ke anaknya. Dengan ragu, ia pun mengarahkan keris itu ke Roro Putri, namun gagal. Roro Putri pun memasukkan keris itu ke tubuh yang ingin membunbunnya, dan teman-teman yang di sana pun ikut kerasukan. Mas Heru yang melihat itu akhirnya pun lega, karena dendam Roro Putri yang terbalaskan. Saatnya ia meminta cincin ayu mustika itu ke Roro Putri. Roro Putri pun tidak menjawab, melainkan ia menunjuk ke arah Rini. Rini yang sudah sadar dan menyadari ada yang menunjuk ke arahnya pun melihat ke arah Roro. Mas Heru pun meminta kepada Rini untuk memberikan cincin itu. Rini yang terdiam pun akhirnya ada yang menyuruhnya lari. Rini pun berlari melewati teman-temannya yang sedang kerasukan. Saat melewati teman-temannya, kaki Rini pun ditahan oleh mereka dan ingin merebut cincin itu. Dan Mas Heru pun mengejar. Rini dan Mas Heru pun terjatuh akibat ada yang menahan. Mas Heru pun meminta untuk memberikannya ke ia dan jangan dilempar. Rini yang melihat di depannya ada api unggun pun membuang cincin itu ke api unggun tersebut. Mas Heru yang melihat itu marah dan kesal. Teman-teman yang ikut kerasukan pun akhirnya kembali sadar. Rini pun berdiri dan melihat adanya Roro Putri. Roro Putri pun berterima kasih kepada Rini yang sudah membantu membalaskan dendamnya, dan Roro Putri pun berkata bahwa ia akan menjaga Rini seperti Rini menjaga batu ayu mustika itu. Riri bertanya, bagaimana dengan Mas Heru? Ternyata Mas Heru diberikan batu cincin mustika itu hanya dalam pikirannya. Akhirnya Riri dan Roro Putri pun berpelukan.
Mereka pun bersiap-siap untuk kembali ke rumah masing-masing. Saat Rini sedang di tenda UKS, teman-teman yang pernah membulinya pun meminta maaf dan mengulurkan tangannya untuk berjabat. Rini yang melihat itu pun menerima jabatan tangan tersebut. Beberapa tahun kemudian, kalian pikir Rini akan terbebas dari hantu itu? Ternyata tidak. Roro Putri tetap mengikuti Rini, dan Rini pun setiap tahun kembali ke desa itu. Nah, jadi itu dia cerita dari Kemah Terlarang. Kisah ini diangkat dari kisah nyata. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di film selanjutnya.